Pioneer yang modelnya Android. Jadi head unit ini kemarin langsung boom. Nah ini, pengaturan EQ kita bisa lakukan beberapa pilihan, tapi idealnya waktu kita tuning, kita gunakan flat. Player itu hal yang sangat penting kalau menginginkan suara yang lebih bagus. Hai Sobat Imaging, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Di video kali ini saya mau bahas sebuah pemasangan audio pada mobil Innova. Nih, mobilnya ada di belakang saya. Nah, pemasangannya ini sebuah head unit yang terbaru, yaitu produk dari Pioneer, yang kemarin kita baru unboxing dan juga baru mengikuti acara pre-launching produknya. Nah, tentunya bukan hanya head unit, yaitu ada prosesor, ada underseat subwoofer, dan penggantian speaker, serta peredam. Nah, prosesornya sontem lagi. Untuk head unitnya nih, saya mau kasih lihat dulu. Ini dia, Pioneer yang modelnya Android. Jadi head unit ini kemarin langsung boom. Wah, banyak banget yang menanyakan ke tempat kita. Habis kita unboxing, semua itu penasaran. Kalau nggak salah ini kemarin dalam 2 hari ditonton 30.000 ya kalau nggak salah. Baru 30.000 aja udah sombong banget. Kalau Deddy Corbuzier baru 2 hari berapa juta? Bukan itu. Ini segmented banget bro. Jadi pembahasannya itu car audio ya, audio spesialis. Ini dia. Mereknya adalah Pioneer, tipenya adalah DMH AP 6650 BT. Nah, biar kalian yang belum menonton tahu, saya kasih slide produk yang kemarin nih. Oke, slide produknya udah dibagikan. Kita sekarang membahas beberapa bagian yang sedang dikerjakan. Yuk, ikut saya. Nah, mobil ini yang tadi kita ceritakan di dalam waktu unboxing, yaitu sekarang sedang melakukan pemasangan di bagian head unit. Nah, untuk pemasangannya di merek Pioneer ini, walaupun bisa dipasangkan frame, ini kali ini tidak menggunakan penggantian frame-nya, karena memang pemiliknya kepengin menggunakan frame aslinya. Nah, sambil kita lihat nih, sedang dibuka-buka. Oke, itu tadi adalah bagian head unit, dan sekarang saya mau memperlihatkan untuk bagian yang sangat dibutuhkan atau sangat penting, yaitu dalam pemasangan sebuah sistem audio mobil. Saya selalu bilang sangat penting yang namanya penggunaan peredam. Nah, peredamnya kali ini menggunakan merek ESP, yaitu merupakan produk yang unggulan di tempat kita. Ada 2 tipe, ada ESP yang gold ini, lalu ada ESP Lite yang warnanya silver dengan berat yang lebih ringan, jadi tidak terlalu berat. Nah, ini peredam ini, cara pasangnya ada 3 bagian. Bagian dalam, bagian tengah, dan juga nanti ada acoustic foam di door trim. Nanti sambil kita kasih lihat dulu nih. Untuk speakernya ini menggunakan speaker merek Sontem dan juga prosesor Sontem. Jadi Sontem lagi. Prosesornya di sebelah kanan dan subkolomnya di sebelah kiri. Nah, mobil ini pengerjaannya sudah kelar, jadi saya baru kelar tuning ya. Kalian bisa lihat ini alat-alat saya. Ada laptop, ada iPad, ada mikrofon. Dikoneksikan ke iPad ini, lalu kita lakukan kalibrasi dari prosesor dengan cara melihat grafik. Jadi mana yang lebih, mana yang kurang, kita rubah, kita sesuaikan. Nah, tentunya tidak asal ngikutin ini, tapi untuk mendapatkan grafik yang baik, kita harus atur time alignment-nya, crossover-nya, slope-nya, dan juga menentukan tadi equalizer. Nah, soal head unitnya nih, ini head unitnya tadi yang kita jelaskan tidak menggunakan frame, sehingga ini
dengan aslinya, dimana kita bisa mengatur udara luar, udara bawah nih masih bisa, hanya sedikit lebih sempit, tapi pada dasarnya masih bisa. Kalau pengen lebih rapi, ini beli framenya satu set, tapi pemiliknya belum tertarik, katanya mengutamakan aslinya. Nah, untuk head unit ini akan kita jelaskan. Ada beberapa poin setting seperti setting audio, lalu ada setting equalizernya di dalam, ada settingan loudness, ada tingkat gain speaker, lalu ada posisi mendengarkan, dan ada EQ. Semua ini kita bikin flat ya, jadi kita nggak rubah-rubah. Karena apa? Karena kita lakukan tuning dari DSP. Enaknya di head unit ini, pada setiap speaker front, rear, termasuk subwoofer apabila dipergunakan, kita bisa adjust. Nah, head unit ini masih dipakai untuk mendrive belakang, makanya ini bagian belakang kita cutting di 160 Hz, slope-nya minus 12 dB. Kita bisa adjust juga, tapi kebutuhannya kita pasnya tadi di 12 dB. Nah, ini di sini. Nah, hanya ini yang disetting. Jadi yang lain-lain ini kita tidak lakukan tuning ya. Tinggal fadernya kita ketengahin. Terus ada lagi kenyaringan, kita matikan. Jadi tidak ada yang dinyalakan. Nah, untuk equalizer, nah ini pengaturan EQ kita bisa lakukan beberapa pilihan, tapi idealnya waktu kita tuning kita gunakan flat. Nah, nanti tinggal mau custom. Mau custom itu bebas ya, bisa dimainkan di setting di mana, sesuai selera. Kalau treble ada di bagian pinggir kanan nih, mulai dari 3 kilo boleh, tapi idealnya naikkan di 5 kilonya. Head unit ini pemakaiannya bisa dilakukan penggunaan YouTube, ini yang paling dicari. Nah, untuk penggunaan YouTube ini di Pioneer ini sifatnya adalah menggunakan aplikasi Weblink. Nah, bagaimana cara pemakaiannya nih? Saya kasih lihat video yang kemarin. Nah, yang pasti kita harus unduh aplikasi Weblink. Ini sudah terkoneksi ya, jadi koneksinya juga sangat cepat. Begitu kita colok, Apple CarPlay langsung connect. Nah, sekarang kita mau masuk ke Weblink ya, agar bisa melihat tontonan YouTube. Pindah ke source. Nah, ini Weblink kita tekan, lalu minta di OK. Nah, loading nih, saya nggak sentuh ya, saya coba biarkan. Ada notif. Nah, ini lagi connecting. Nah, udah connect. Itu cara pemakaian koneksi Weblinknya ya, agar bisa menjalankan YouTube. Nanti mau pindah ke Android Auto atau Apple CarPlay, itu tinggal dipencet halamannya saja. Nah, sekarang kita ngomongin ke soal suara yang akan kita cobain. Oke, setelah membahas tadi head unit, saya mau menjelaskan suara yang kita mau. Jadi suara yang kita harapkan adalah kesan panggung terasa di atas dashboard, letaknya juga baik ya, karena harus merasakan gitar di mana, penyanyinya di tengah ya, pianonya biasanya lebih di kanan, dan lebar panggungnya itu terukur. Nah, ini penjelasan ini tentunya ada syaratnya. Syaratnya adalah sistem yang sudah dituning, terus diutamakan letak tweeternya juga lebih tinggi, yang mana bisa memungkinkan kesan panggungnya jadi ikut lebih tinggi. Adapun suara yang kita harapkan ini ketinggiannya adalah setara dengan posisi kita duduk, atau telinga dan mata kita tarik lurus ke depan. Itu yang dianggap panggung yang tinggi. Lalu di dalam penjurian itu lebih unik lagi, yaitu ada istilah layer. Separasi antara penyanyi harus terasa di depan, panggungnya berderet di belakangnya. Itu di atas dashboard. Nah, itu penjelasan kurang lebihnya seperti itu. Nah, dalam sistem yang sederhana ini, kita akan menjelaskan seperti biasa, yaitu pengecekan position. Pertama di atas dashboard, tidak berharap terlalu tinggi tetapi sudah nyata, yaitu letaknya kiri kanan, left center dan right center. Jadi sama seperti yang sering kita lakukan, akan menggunakan CD track 5 terlebih dahulu. Fa, center, mid, center, fa,
mid, Itu tadi saya testing far center mid. Itu direkam dengan mikrofon yang sederhana, tidak dilakukan mixing, sehingga tidak bisa merasakan bahwa waktu kiri ada di sekitar sini, waktu kanan di sekitar sini. Nah, biar kalian bisa merasakan, saya kasih video ilustrasi yang sudah di mixing. Nih, video berikut ini. far, center, mid, center, far, mid, Video tadi sekaligus menentukan letak bunyi. Yang waktu berkedip itu adalah sumber suaranya dari situ. Serta kesan panggungnya karena three-way jadi posisinya di atas. Kalau yang ini masih di sekitar dashboard tetapi sudah tidak berasa di sekitar lantai. Tapi kalau tidak menggunakan prosesor, itu terkesan suaranya seperti di area kita duduk, bahkan di dekat kaki, karena speakernya ada di bawah. Nah, lanjut kita ke tonal ya. Pengecekan dengan lagu yang lebih lengkap. Ini kita cobain ke suara angklung dulu ya. Ini kiri. Kanan. Center. Lanjut suara kenong. Nah, ini kiri. Kanannya. Nah, ini center. Nah, di dua track ini angklung dan kenong itu ada 3 posisi, kiri, kanan, dan center. Padahal ada left center dan right center. Sekarang ke tonal yang lain, yang lebih lengkap lagi beserta penyanyi. Here Northeast Ohio, back in 1803, James and Danny found the ore that was lining Yellow Creek. Sweet memory, and that window pane. Nah, So do you remember? ini bedanya head unit yang branded, padahal dipadukan dengan DSP yang kelas biasa. Nah, Soundtime itu kebetulan pakai yang tipe murah, yang hanya 4 jutaan. Kalau dipadukan dengan Alpine yang special tune, itu suaranya akan beda lagi. Nah, biasanya walaupun head unit standar, asal pakai prosesor itu akan naik. Tetapi begitu kita komparasi atau kita tes dengan head unit yang lebih bagus lagi, itu memang suaranya lebih terang, lebih berbobot juga. Oke, kita tes lagu wajib lagi ya, yaitu lagunya Imaging. Nah, kita dengerin mendayu-dayu ya, karena ini lebih ke genrenya Melayu. Sobat Imaging, Nikito ya Kofi, Kias Audio Villa Blimbing, Jembangan Punggelan. Banjarnegara, yuk kita kepoin, kita nongkrong, Bikin nongkrong, bikin lo santai. nikmati kopi Imaging. Deng, deng, Semangat Dung. uripe, yeah, yeah, deng. Jadi bass bawah, bass atasnya itu bisa dibedakan. Ajak sobatmu Atau kendaanmu yo. Nah, masuk nih. bikin lo happy, Dung. bikin lo santai. Yo salam Imaging melek mripate, semangat uripe, yo 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 yo. Saya tambahin volume. Nah, lebih asik. Nah, efek gitar. Sobat Imaging. Asik. Cukup ya? Apa mau lagi yang digeber? Boleh. Boleh, kita geber.
Kita geber-geber. Lebih kenceng ya. Widih, sap kolong bro. Tambah lagi. Hajar Gara, kita nongkrong, bikin lo santai. Semangat uripe, ye ye ye. Atau gendaanmu, yo. Asik coy, nge-DJ kita. Tambah dikit. Cukup lah ya. Cukup. Kita pelankan. Jadi udah kita testing ya. Artinya semua sistem harus saling mendukung. Memang player itu hal yang sangat penting kalau menginginkan suara yang lebih bagus. Tentunya perangkat yang lain juga harus sesuai. Seperti speakernya, lalu pengkabelannya, dan juga DSP-nya. Tetapi pada intinya kalau zaman sekarang asalkan setting prosesornya baik, itu biasanya akan berhasil ya, banyak berhasilnya. Karena otaknya itu setelah head unit nomor 2 adalah prosesor. Oke, sebelum lanjut saya ngomongin berapa sih ini budgetnya ya. Jadi kurang lebih hanya 20 jutaan, yaitu dengan head unit harga sekarang 8 juta, speaker 3,9 juta, lalu ada peredam ya. Peredam itu di 2 juta dan juga DSP-nya hanya 4 juta. Nah, jadi hanya 20 jutaan nih tepatnya di sini. Kalau kalian yang lagi bingung mau bangun audio tapi belum ngerti apa dulu atau mau budget yang berapa, tanyakan ke nomor tim Imaging ada di bawah sini. Karena audio itu nggak boleh asal beli speaker atau DSP terlalu panjang. Karena kalau salah beli speaker tidak sesuai dengan karakternya, itu juga nanti tidak akan berhasil juga. Jadi cukup pelik, harus banyak yang diperhitungkan, baik bahan-bahan dan menyesuaikan dengan budgetnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel kita. Jangan bosan dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, tekan tombol lonceng agar dapat notif video berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio Imaging.